Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Insan. Sudah sampai pada ayat 19. Ayat sebelumnya itu cerita tentang ketika kita berada di dalam surga. Ini masih cerita surga, karena di Al-Quran itu ketika cerita surga, cerita neraka. Ketika nanti cerita orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, juga menceritakan orang-orang bagaimana dilaknat oleh Allah. Ketika Allah menceritakan tentang orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah juga menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah menghina suatu kaum. Jadi artinya apa? Seimbang ya, informasinya seimbang. Jadi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana nikmat surga. Ini kalau cerita tentang nikmat surga ini kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi informasi satu-satunya adalah dari Al-Quran dan hadis lain tidak ada. Kenapa? Karena ini surga itu mala ainun ra'at, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang masuk ke dalam surga lagi, termasuk malaikat. Kita sudah membahas tentang surganya Nabi Adam. Itu bukan surga yang ada di dalam Al-Quran, bukan surga yang digambarkan jannatun tajri min tahtihan anhar, bukan surga itu, tapi surga yang lain lagi. Kata Imam Sya'rawi, di bawah langit pertama, yaitu namanya surga tajribah. Makanya kita membutuhkan kepada informasi. Nanti kalau ada keserupaan, kata Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, kalau manusia menjumpai keserupaan sama, bagaimana surga dan dunia itu sama pada bagian syakelnya saja. Syakel itu bentuk, tetapi apa? Yakhtalif fit ta'am, berbeda pada rasanya. Seorang pernah mendengar nanti air, bentuknya saja seperti yang dia lihat, tetapi bagaimana air itu tidak kita tahu. Itulah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ketika seorang berada di dalam surga, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ada pemuda-pemuda. Jadi kalau mukhalladun itu umurnya la yazid wa la yanqus, kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tidak bertambah tidak berkurang. Sehingga para penafsir itu mengatakan umur pemuda-pemuda ini itu 13 tahun. Siapa pemuda-pemuda ini? Imam Sawi mengatakan dalam tafsir beliau, hum abnaul mu'minin, mereka adalah anak-anak orang mukmin yang meninggal di bawah usia 13 tahun. Jadi makanya mereka itu akan ketemu dengan ayah kandungnya nanti di dalam surga ya. Jadi dia akan ketemu dengan anaknya begitu juga ketemu dengan ayahnya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau, la yaqil an alaf, tidak kurang dari 1000 anak-anak yang berada di situ. Itu ramai sekali, banyak sekali. Ya, ini sekarang kita lanjut ayat ini. Itu 1000 anak itu. Di dalam kajian ilmu balaghah ada perumpamaan. Ini perumpamaan juga nih. Artinya apa? Diumpamakan oleh Allah supaya tergambar sama kita bagaimana anak-anak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ini memang ayat ini itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian penafsir mengatakan li Muhammad wali ummatihi waliman dakhalal jannah. Ini bagi umat, bagi Nabi Muhammad dan bagi umatnya yang masuk ke dalam surga ya. Makanya gaya bahasanya gaya bahasa khitabi. Khitabi itu apa? Eksklusif. Eksklusif itu apa? VIP. Kalau bahasa kita VIP ya. Eksklusif. Allah bukan berdialog dengan semua orang, tapi dengan satu-satu orang. Maksudnya apa? Nikmat itu akan kamu dapatkan satu-satu orang, kata Allah. Bukan nikmat jamaah, tidak. Kalau kita kan nikmat beramai-ramai gini berwujud. Dan satu orang dua orang, oh beile. Kalau rame-rame, oh bisa. Ini enggak satu-satu orang. Makanya Allah langsung berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya di dalam tafsir Zamakhsyari, dalam tafsir Ibnu Ashur, ini namanya uslub khitabi dan jumlah syartiyah. Uslub khitabi itu dialog langsung, dan jumlah syartiyah. Syartiyah apa? Syarat. Kalau kamu melihat, idza ra'aitahu, ra'aita melihat di dalam bahasa Arab ada ra'a itu melihat dengan mata telanjang, tidak pakai alat, tidak pakai apa-apa. Makanya ketika kita melihat besok Ramadan atau tidak, maka ru'yah, lihat dengan apa namanya, dengan mata, walaupun nanti sudah pakai alat karena tidak terjangkau oleh mata untuk memastikan lagi berapa derajat. Kemudian yang kedua ada nadara yang dulu. Itu kebanyakan itu kalau nadara yang dulu itu penelitian. Ar-ru'yah bita'ammul, melihat dengan mencerna. Ini nadara namanya. Makanya nanti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kamu lihat unta dan kamu cerna dan kamu tadabbur, kenapa bisa seperti itu? Kemudian yang ketiga, musyahadah. Musyahadah. Syahadah ini apa? Melihat tetapi melalui perantara. Makanya ada juga yang mengatakan syahadah itu tidak langsung juga, sama seperti ra'a yara. Makanya hari kiamat itu alimul ghaibi wa syahadah. Hari kiamat itu hari gaib. Hari pada mahsyar itu gaib. Hari ketika manusia dibangkitkan itu gaib. Tetapi musyahadah. Musyahadah artinya apa? Kita tidak bermimpi. Berbeda dengan seorang bermimpi, itu gaib. Artinya gaib itu nggak bisa di ini. Tetapi ketika dipegang nggak bisa. Tetapi hari kiamat itu ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, alimul ghaibi wa syahadah, itu gaib tetapi bisa dipegang ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Idza ra'aitahu ya Muhammad, ini kalau tafsir yang kedua, ya umat Muhammad. Tafsir yang ketiga, wahai yang masuk ke dalam surga siapapun kamu, termasuk pembuat dosa setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada surga khusus bagi yang taubat, namanya Jannatul Adn. Jannatul Adn adalah jannah surga juhizat liman ta'a. Itu di dalam tafsir Sawi. Orang-orang yang bertobat kepada Allah maka dipersilakan untuk masuk ke dalam Jannatul Adn. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Idza ra'aitahu, kalau kamu lihat mereka, kalau kamu lihat. Berarti artinya apa? Berarti kalau tidak lihat tidak akan terjadi seperti itu. Idza ra'aitahu, kalau kamu melihat mereka, ini ada fa jawab sebenarnya Pak, cuma fa-nya mahzuf, dihilangkan. Maka di dalam Al-Qur'an ada jumlah syartiyah, ketika ada idza, ada fa. Idza fa, fa-nya di tengah. Tetapi ada juga ada idza, tidak ada fa-nya. Tetapi jawab syaratnya tetap ini adalah jawab syarat. Idza ra'aitahu, kalau kamu melihat mereka, maka di sini dalam tafsir dimunculkan fahasibtahum. Walaupun fa-nya tidak ditulis, maka dimunculkan di dalam tafsir. Maka kamu akan mengira anak-anak yang banyak itu dia jalan kemari, dia berikan air kepadamu. Wa yusqauna min ma'in, apa namanya? Bika'sin min ma'in. Dia membawa minuman-minuman. Kamu lihat anak itu seperti apa? Lu'lu'an manthura. Lu'lu itu seperti permataan. Manthur, permata yang kita ambil, kita tebarkan di atas permadani, Pak. Bagi Bapak gila-gila nih, Pak. Kita pun senang sekali ya. Artinya kita bisa ketemu dengan anak kita dilayani. Karena setelah meninggal itu tidak ada kerja lagi, pekerjaan ada ya, Pak. Ada kerja, liwatnya istirahat. Makanya Allah mengatakan faquluhu hani'am mari'a. Hani'am mari'a, makanlah sesuatu itu, apapun yang kamu niatkan dalam hatimu akan aku datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak pelek kerja deh, Pak. Anak pelek aja berusaha. Jadi no terada dulu umahnya munuhnya pe aja ulah kali.
ya tanam padi Pak, cuma doa lah Pak ya. Nanti setelah itu kita potong lagi padi itu, kemudian setelah itu kita lakukan itu. Makanya tidak ada lagi kerja setelah kita meninggal dunia. Kerja ibadah itu cuma di dunia saja. Kalau umur kita 40 tahun kita beribadah. 60 tahun, 70 tahun. Ibadah dalam makna yang luas sekali. Kita pergi kantor ibadah, kita ngomong baik-baik ibadah, tapi dalam tanda kutip ya, pergi kantor ibadah dalam tanda kutip. Artinya apa? Seorang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di kantor itu. Kan dia menggoma, bukan ambil punya orang lain, mendalimi orang lain, tidak. Semua aktivitas seorang itu apabila dia berpatokan pada kullu ma yuhibbuhullah wa yurdihi fa huwa ibadah. Kalau dia berpegang pada konsep Allah cinta kepada ini, Allah ridha kepada ini, maka itu semua ibadah. Kita menolong orang lain, ini menolong itu, Allah dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, itu ibadah. Kita memberikan apa? Mempermudah orang lain, dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, itu ibadah. Ya, ibadah dalam yang apa? Makna yang luas. Tetapi setelah meninggal dunia, ada ibadah, kita serah dalilnya mana? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Hanale itu ibadah-ibadah, hanale itu ya Allah, hanale, bersedekah bi hanale. Artinya kesempatan itu diberikan sempit sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa dunia itu dikatakan mata'ud dunia? Kenapa tidak zinatud dunia? Kenapa mata'ud dunia? Mata itu kata Imam Al-Qurtubi, kata Ibnu Abbas, yadullu ala taqliliz zaman. Menunjukkan kepada kesenangan yang sebentar saja. Artian mendang, Pak. Maka kita makan saja enaknya di kerongkongan, Pak. Makan di kerongkongan. Orang lain apa kita makan makanan yang mahal, enaknya di sini saja, Pak, kerongkongan. Ya. Orang lain begitu juga di kerongkongan juga. Hana kru-krunya hana, Pak, tamam juga. Ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini namanya perumpamaan. Di dalam ilmu balaghah ini namanya tasbih. Ya, tasbih. Ini masuk ke dalam apa namanya? Isti'arah. Isti'arah itu apa? Mengumpamakan anak-anak itu seperti permata-permata. Contoh lagi, Pak. Si fulan itu singa podium. Gimana singa podium memang? Berimu ya. Kan rimu ya, Pak. Jadi artinya apa? Burung gajah timbul lagi rimu, berani, Pak. Ya. Singa itu berpidato di podium. Kalau rimu berpidato di podium, Pak. Kita harus memahami makna ini secara makna majaz. Jadi bukan makna sebenarnya. Artinya apa? Dia lantang ngomongnya. Ini singa apa berbicara di podium. Ini sama juga. Lu'lu'am manthura, seperti permata-permata. Artinya sangat berharga sekali. Kenapa berharga? Kita sudah bisa ketemu dengan anak kandung kita di dalam surga. Dulu sudah berpisah, lama sekali berpisah. Kan terkejut kan Pak, karena nanti beroleh Pak. Makanya lu'lu' manthur itu apa ininya? Apa namanya? Kesamaannya apa dengan anak? Sama-sama berharga. Ya. Anak kita berharga sekali. Sebagaimana kita menghargai permata-permata yang ada pada diri kita. Omah ni lu gak merumpok, omahnya ni lu gak merumpok. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yang lain itu anak siapa itu? Ya, yang lain anak siapa? Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau mengatakan, waqila, ya, ini kalimat qila itu begini, Pak. Menurut ada yang mengatakan juga, ada yang mengatakan juga, abnaul kafirin, anak-anak orang kafir yang mereka mati sebelum balik. Yang orang kafir, ketika mereka itu hatinya masih bersih, belum terkontaminasi lagi. Dia meninggal dunia, dia masuk ke dalam kategori wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini masih tentang surga juga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita. Perhatikan baik-baik ini, Pak. Thamma itu berbeda dengan thumma. Thumma kita sudah membahas pada pertemuan lalu. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Makna thumma di sini menunjukkan waktu yang tenggang, waktu yang jauh sekali. Ya. Artinya seseorang itu ketika hidup di dunia sebentar saja hidup dunia. Tetapi ketika dia meninggal dunia dan dibangkitkan di padang mahsyar, itu waktunya panjang sekali. Panjang bagaimana kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia?
Tetapi kalau seandainya dibandingkan dengan keabadian manusia di dalam surga nanti, itu waktu yang pendek. Tetapi kalau dibandingkan dengan di dalam kandungan dan di dalam dunia, itu waktu yang panjang sekali. Maka seorang itu, kalla saufa ta'lamun, kamu akan mengenalku, kata Allah, kamu akan memanggilku, kamu akan merintih kepadaku tatkala kamu itu sakratul maut. Hana orang sakratul maut yang hana tinggal Allah, hana, kata Allah, kamu pasti teringat kepadaku. Kalla saufa ta'lamun thumma, kata Allah, waktu yang panjang sekali ketika kamu berada di alam barzakh, dibangkitkan kembali. Kalla saufa ta'lamun, sebejat apapun kamu, kata Allah, kamu akan memanggil namaku, kata Allah. Ya. Katanya nanti, Pak, hadewo wadengnya, Pak. Dia pergi entah kemana dia pergi, Pak. Setahun 2 tahun leho itu aja, Pak. Tak pernah dia kunjungi kita. Ketika terjadi kecelakaan atau apa saja, dia hidup dari apa tuh? Nandanya hidup. Ayah, ma. Ya. Kenapa yang melahirkan dia itu yang disebut oleh dia. Yang membesarkan dia itu disebut oleh dia. Walaupun ada teman-teman yang dekat sama dia, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah orang tuanya. Dia begitu juga seorang itu, ketika diberikan nikmat oleh Allah, geju roh dan lain sebagainya, geju rezeki, ketika dia sudah menyatu dengan tubuhnya, diberikan lagi tubuh oleh Allah, dia mulai doa Allah, dan dia mulai teringat kembali. Kalla saufa ta'lamun thumma, kalla saufa ta'lamun, itu dengan thumma. Tetapi kalau thamma itu bagaimana? Kita duduk di sini, kemudian ada sesuatu hal yang kita inginkan di sana, Pak, jauh sekali, ya. Benda, ini menunjukkan kepada benda dan tempat. Ini makna thamma. Artinya apa? Surga itu luasnya luas sekali. Kita menginginkan melihat sesuatu itu kok jauh sekali ya, ya, Pak. Ada dalam sebuah hadis. Ya, ini hadis ini mana tadi? Adna ahlul jannah manzilah. Ini penduduk surga yang paling rendah levelnya. Ya, neraka kan ada juga. Neraka kalau yang paling rendah levelnya itu kalau kita pakai sendal kita pakai meludak otak. Itu neraka paling rendah levelnya. Ini surga paling rendah levelnya, surga paling rendah. Dia apakah lu padina temu surga ini, surga yang mendok, ya, Pak. Surga paling rendah levelnya, kata Rasulullah, man yandur ila man yandur fi mulkihi, dia melihat apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, masiratu alfu'am, itu berjauhnya luasnya surga dia 1000 tahun perjalanan kaki, luasnya surga dia. Ada yang mengartikan ini kalimat yang sebenarnya, adanya putri pega baru ke ujung, tapi ada yang mengatakan itu sebuah kalimat majas. Arti majas apa? Bukan kalimat sebenarnya. Artinya apa? Itu semua untuk dia. Artinya lebih luas dari langit dan bumi, Pak. Untuk seorang surga yang paling rendah levelnya. Berarti kalau orang yang paling tinggi lebih luas lagi daripada itu. Ya. Kita saja kalau jalan kaki hot aja ada Pak. Apakah nyo dari no sekian hektar kalau nyampak tajak yang depan nato sengaja nato beri, Pak. Setengah jam, ya, Pak. Tapi adanya dari Banda Aceh ke Dewi Medan ya, nyata nongol mandung lebih hebat. Kalau kita cuma 600 km saja, 600 km. Kalau kita naik pesawat tidak jauh dari 1 jam, 1 jam, 45 menit. Ini 1000 tahun lagi, Pak. Perjalanan kaki 1000 tahun. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Yara aksahu kama yara adnahu. Dia melihat ke atas, jauhnya itu sebagaimana melihat ke bawah. Berarti kalau ke samping 1000 tahun, ke atas 1000 tahun, ke bawah 1000 tahun. Coba bayangkan saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mulkil kabir. Dia dapat penghargaan yang luas sekali oleh Allah. Walaupun dapat surga paling rendah, tetapi yang dia dapatkan seperti itu. Wa taslimul malaikah. Ini sambungannya, taslimul malaikah. Maka malaikat terus memberikan salam kepada dia, salamun alaika, salamun alaika, salamun alaika. Karena dalam surga hanya lain dari kecuali tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, itu saja dengan kemudian taslimul malaikah, salamnya malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha, salamun alaika, selamat kamu, selamat kamu. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini makna thamma. Kemudian ini diulang-ulang 2 kali.
idza ra'aita wa idza ra'aita thamma ra'aita, kalau kamu lihat dan melihat sekali lagi, ya, thamma ra'aita artinya kamu melihat sesuatu hal yang jauh, umanya buat talur bukannya atadron, kata Allah, mantu atadron, sehingga tidak ada istilahnya surga umanya tempit hal yang pedangnya menahan tempit, seluas mata memandang. Ketika kita beli tanah, nyot tanah itu dari not pro gede gunung-gunung lewat gunung atadron itu, ya, menyot itu pakai laut pakai gini, ya. Ada kita beli tanah penuhnya, pokoknya dari not pro gede ya atadron, ya. Menyola aja pakai aja laut, rumah aja pakai, ya. Gunung aja pakai, gimana pakai ya Pak? Jadi ada kita pakai sekedar ini saja. Ini sejauh mata memandang punya kamu semua ya Pak. Yang tablo tanah nyamuk ada. Ini diulangi 2 kali. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, kamu melihat dan melihat lagi sesuatu hal yang jauh sekali. Umahnya talun cilego. Jalan ke di rumah talun cilego. Ini perbedaan makna thamma sama thumma. Kalau thumma itu tenggang apa namanya, kamu setelah ini dalam jangka waktu yang panjang lama sekali. Kalau thamma itu menunjukkan kepada tempatnya, tempatnya jauh sekali. Ini di dalam surga. Tetapi yang jauh itu kita tidak perlu berusaha. Seperti apa? Ada dipan-dipan yang paling tinggi, sarair katanya, wasururin marfu'ah biakwabin mawdu'ah. Surur itu dipan yang tinggi, kita melihat saja fatawada'at. Jadi Rasulullah mengatakan tempat itu tawada'at, dia akan turun. Kemudian setelah itu kita naik ke situ dan fatarfah, dia akan mengangkat kita lagi ke atas. Karena hanali kerja-kerjanya, hanali kerja. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kamu akan melihat nikmat yang tidak bisa terbayangkan. Hantar terbayangkan. Kita tidak pernah pergi ke Eropa cenderung, Pak. Hantar saja ke Eropa. Tanya lah kampung tapi, Pak. Lah kampung tapi, Pak. Lah kampung tapi. Kau mau terjadi lah kampung. Pas lagi pakai dia mau pesawat hantar dai ini. Ketika naik pesawat, nikmat dah lagi. Ayo dah lagi. Nyodok boleh lagi kan lagi boleh pesawat ya, Pak. Kemudian setelah sampai ke tempat itu, hantar lah kampung lah. Baik kan lah kampung. Pergi mana lah kampung itu dan lain sebagai bangunan yang tinggi. Bukan lagi. Ini namanya na'imat wa mulkan kabira, yang tidak pernah tergambar sama dia. Bahkan hantar jejak yang gede, ya. Hantar jejak gede. Apalagi sekarang kalau sudah ada alatnya, televisi dan lain sebagainya, seorang kan sudah tergambar. Tapi ini tidak tergambar, ya Pak. Surganya hantar tergambar, cuma diberikan informasi saja melalui Al-Quran dan hadis. Jadi artinya menyuruh hana yakin ke Al-Quran hana doa pengalim, menyuruh yakin ke hadis hana doa pengalim. Kita ini yakinnya, manusia yakin setelah dia lihat, dia baru yakin. Itu masalahnya sekarang. Dan masalahnya setelah dia meninggal baru dia bisa lihatnya, itu masalahnya Pak. Dan dia tidak bisa kembali lagi. Ketika seseorang itu tidak yakin amal ibadahnya akan diberikan reward oleh Allah, dan dia tidak yakin kalau kenyataannya akan diberikan punishment oleh Allah, tapi setelah dia meninggal baru dia yakin, Pak. Baru dia yakin. Hanya bagaimana masalahnya ini, Pak. Makanya diberikan informasi oleh Al-Quran, lakukan terus kata Allah, berbuatlah kebaikan, jangan kamu berbuat kejahatan. Maka seorang yang menggunakan hatinya, maka Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kamu ingin mengenal Allah, perbaiki hatimu dulu. Maka urut pepnya tadi, urut ke kau pergi ke kau nya nak jiung Allah, hanya dulu ya Allah ini. Makanya Imam Ghazali mengatakan tidak mencari Allah itu dekat dengan Allah, tak bisa dengan otak, tak bisa dengan otak. Mencari Allah itu dengan hati, ya. Maka supaya anda ada yang juri Allah, akhlak yang lebih. Makanya kalau seandainya akhlak bro akai, hanya juri Allah Subhanahu Wa Taala. Menyonyo kabro lain bro berdua. Menyonyo kabro yang lebih menganggap ikut macam-macamnya di kabro. Tapi menyonyo kaget luar biasa, semua beres. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang saya perbaiki adalah ini, spiritual. Bukan intelektual kami tidak ada rojanya banyak, tapi spiritual ini, ya, spiritual kita jadi pada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa mulkan kabira, ini kalau dalam tafsir Jalalain, mulkan kabira itu apa? Kerajaan yang besar. Kalau besar itu apa? Wasi'ah la ghayataha. Dia luas sekali, tidak ada batasnya. Kalau kita kan ada batasnya. Wali kota apa? Wali kota Banda Aceh. Banda Aceh betul, Pak. Haji kok jampu sangko Aceh Raya haji. Kamu wali kota mana? Wali kota
Bupati Aceh Besar. Oh, Aceh Besar rendah, ada ininya, batas-batasnya, tidak boleh masuk ke Aceh Barat, tidak boleh masuk ke Aceh ini dan lain sebagainya, ada batasan. Ini tidak ada batasannya, Pak. Kerajaan yang tidak ada batasannya. Tentang takalanya dalun lain bin Aceh. Ini Allah gambarkan, wa idza ra'aita, kamu sendiri atau umatmu sendiri atau man dakhalal jannah, siapa yang masuk dalam surga untuk sendiri, ya. Makanya itu beda pikir bumbunya wadah, ya. Beda pikir bumbu wadah. Bumi ini kecil sekali, Pak. Mohon aja kamu menyuruh, kamu menyuruh. Mohon aja karena bangunan. Di dalam surga bangunan sendiri saja hanabe katanya, belum ada kau. Ada dua mudah yang dahulu katanya. Saking banyaknya. Ini namanya mulkan kabira. Mulkan kabira wasi'an la nihayatalah. Tidak ada batasan akhir, tidak ada batasan terus semuanya. Karena itu mau bayangkan ya, Pak. Tapi ini apa membutuhkan kepada ini spiritual. Spiritual inilah kenapa kita mendidik spiritual, supaya informasi yang sampai kepada kita dari Al-Quran, dari Sunnah bisa kita terima. Maka orang yang tidak punya spiritual, hanya akhlak, dia tidak bisa terima ini. Pak Nina punya pegahnya, hanya punya pegah. Nanti ketika meninggal baru teror, betul lagi. Maka katakanlah kita yang ini, betul ibu hadu, ada meninggal terus dua malaikat, betul ibu hadu. Nya baru dah kita yang lain. Nyata pengambil kalau betul hanya balik lagi, Pak. Makanya alimul ghaibi wa syahadah itu permulaannya apa? Kita ketika mau dicabut kembali roh kita, ya baru diumumkannya. Itu malaikat yang dicabut secara geng-geng, mana malaikat yang mencabut secara baik-baik. Dan kita akan mendengar ucapan malaikat itu, Ini yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Cuma masalahnya kita tidak bisa kembali lagi, Pak. Hanya jadi, Pak. Kita sudah mulai dari start. Kalau di mau sampai ini, ada yang sudah mau sampai finish apa? Muka rapi. Ada yang baru mulai start. Disinilah kita sebenarnya untuk mengenal diri. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tapi ini bukan hadis, katalah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal, ini konsep tasawuf ini. Yang mengenal diri dia, maksud mengenal diri bukan kan. Oh, lu sebagai pejabat, lu hebat. Konnya nih, Pak. Konnya. Mengenal diri, dia tahu siapa dia sebenarnya, siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan rezeki kepada dia. Tidak ada cara lain mengenal Allah, memperbaiki spiritual. Maka orang yang mengenal spiritual dia, mengenal tabiat dia otomatis akan mengenal siapa penciptanya. Jadi masalah tidak orangnya hidup dia nggak mengenal diri. Kalau tidak mengenal diri, jangan pernah harap dia bisa mengenal Allah. Bagaimana tidak mengenal diri dia, Pak? Orang kegok, dengki kegok, jangan hidup Allah, Pak. Orang lagi apa? Oh, bagaimana caranya? Hilangkan dengki itu dulu. Hilangkan tipe-tipe prasangka yang berlebihan. Maka ada murno akhlak. Ya. Kalau ini sudah beres, lain bereh mendu, Pak. Tapi yang hendak bereh bukan kurut buka. Ya, kurut buka. Makanya tapi dalam neraka kurut buka. Lagi Zabaniyah. Ya, Zabaniyah kata di dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, semenjak dia diciptakan tidak pernah tersenyum Zabaniyah. Anda tersenyum gimana? Makruh terbuka Zabaniyah, karena memang tabiat seperti itu. Maka begitu lagi Zabaniyah. Anda nak kira makruh terbuka, makruh dan lebih dua makruh, tak kena lalu lagi makruh, tak kena kacapi makruh, kedua lalu agama. Belum kaca-kaca itu nak apa? Jadi artinya apa? Anda tersenyum, maka jangan jadi seperti Zabaniyah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lihat lagi nih, sedikit lagi. Ya. Aliyahu ini masuk ayat berapa ini? 21 lah. Ya. Aliyahu siyabun khudrun wa istabrak. Kita sekarang melihat tafsir Ibnu Katsir dulu sebelum kita terjemahkan ini. Pakaian penduduk surga itu 3. Yang pertama harir, itu pakaian harir itu sutra ya. Yang kedua khudrun, pakaiannya warna hijau. Yang ketiga istabrak. Istabrak itu apa? Istabrak itu ada pakaian seperti jas, tetapi jas itu sampai ke bawah. Jadi pakaian orang surga itu 3. Nanti tak kalian berdua mana? Menyolong temungu tentu ada yang merempok dia dapat kadon temungu lo bukan? Jangan anak buku. Jadi artinya apa? Dalam Al-Quran sudah diungkapkan begitu. Ada pakaian sutra, jangan terbayang sutra yang haram itu laki-laki. Itu namanya saja yang sama, harir. Maka Ibnu Abbas mengatakan
At-tasyabuh fi dunia faqat tasyabuh fi syakl. Cuma dari segi bentuknya saja dan namanya saja, fil asma kata beliau. Tetapi berbeda dengan isinya, itu beda. Kita dengar harir saja, tetapi nanti di sana harir juga namanya, tetapi modelnya berbeda. Kemudian yang kedua khudrun, tidak disebutkan dari bahan apa khudrun itu, pakaian warna hijau. Maka kalau kita lihat hijau semuanya penduduk surga ya. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan pakaian istabrak, pakaian yang agak keras sedikit seperti jas tapi sampai ke bawah. Maka kan di kehormatan di situ. Kita di pakaian saja sudah dilihat, nyan pejabat, nyan pemulung marina pejabatnya, nyan peminta-minta ya Pak. Kagitar apa marina pejabat lagi Pak. Kagitar apa itu? Nyan pakai dasi nyan pejabat. Walaupun ke pejabat berapa ya Pak. Ya, gaji dah terputar gitu nanti gitu jangan. Kerja kan tu lagi kau jangan tu. Gaji dah terputar. Artinya dari pakaian saja sudah nampaknya pejabat, juga pejabat. Ini penduduk surga, ini bukan penduduk surga. Maka penduduk surga cara mengenalnya seperti itu. Mereka akan pakai 3 pakaian tadi. Ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Itu tadi tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan libasu ahlul jannah thalathah. Pakaian penduduk surga itu 3. Apakah dia ingin pakai harir sama apa istabrak, atau dia pakai harir, pakai khudrun, pakai istabrak? 3-3 dia pakai. Lagi kita nyata pakai baju yang dalam dong, pakai bajunya dong, pakai jas dong, pakai dasi dong. Bisa saja pakai baju biasa saja. Bisa saja setelah itu pakai jas, bisa saja tidak pakai jas. Aliyahu, sebagian qiraat membaca alihim. Ya, betul-betul menerima. Aliyahum, ada yang baca alihim. Dua-dua bacaan ini, qiraat ini benar. Dan dua-dua dibacaan ini. Maka bedakan ke subhanallah dengan dikana baca alihim subhanallah. Ini minum kamu mamanya. Ini betul lah ke subhanallah. Artinya ada bacaan seperti ini, 2 bacaan. Aliyahum thiyabun sundus. Sundus itu apa? Sundus itulah pakaian sutra tadi Pak. Ya, ini yang pertama. Mereka itu memakai pakaian sutra. 1. Khudrun itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, itu baju hijau. Tetapi baju hijau itu bukan sutra. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, baju sutra warnanya hijau. Ya, kayaknya bedanya. Baju sutra warnanya hijau. Kalau Ibnu Katsir tidak, baju sutra sendiri, baju warna hijau sendiri. Sudah, sekarang yang ketiga. Wa istabrak. Istabrak itu apa? Baju seperti jas. Ya, itu istabrak namanya. Mungkin kita terbayang jas begini-begini, tetapi tidak sama. Itu cuma nama saja, Pak. Nama saja. Untuk apa? Supaya manusia mencerna, bisa mencerna dengan otak, karena dia pernah melihat. Tapi kalau digambarkan dengan yang lain, hanya itu gambarkan manusia gimana? Makanya pendekatan Al-Quran adalah pendekatan rasio. Bagaimana pendekatan rasio? Secara akal mungkin itu terjadi. Dah contoh. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga di bawahnya mengalir air. Itu bisa diterima secara rasio. Kenapa? Manusia pernah melihat, terutama Ratu Balqis, ketika beliau masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau melihat itu seperti ada air mengalir di bawah itu, sehingga dia mengangkat fakasafat ansakaiha, dia mengangkat kedua bajunya. Kata Nabi Sulaiman, jangan, ini sarhun mumarradun min kawarir, ini permata semua ini, seakan-akan dibawa seperti air. Baru ketika itu Ratu Balqis, saya beriman kepada Tuhannya Sulaiman. Jadi artinya apa? Secara rasio, logika masuk. Kenapa? Sudah pernah terjadi, tetapi ini lebih dahsyat daripada itu lagi, lebih dahsyat daripada itu. Seorang yang dihormati oleh orang lain, kemungkinan rasio juga diberikan pakaian berapa ini, kan masuk akal kan? Di dunia saja, seorang yang sudah diberikan jabatan, diukur viget, kamar bagus, kemudian ruangan bagus, pakaian bagus, semua diberikan fasilitas ini, fasilitas itu. Yang di dunia banyak, masuk akal, ya masuk akal. Apalagi di akhirat. Dan kita patuh kepada yang menciptakan kita. Itu bos kita itu hana yang pegang katanya, hana gini rezeki katanya. Cuma dia menghargai jasa kita saja. Jasa kita apa? Kita bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Ya. Cuma katanya hendak hana ada pilihan ada terima karena hati. Inilah yang dikatakan di dalam surah Al-Muzammil.
wa ma lahu bihi min ilmin, ya wala li abaihim. Kenapa orang-orang kafir jauh dengan Allah? Kenapa orang-orang Yahudi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak mau menerima ini, tidak mau beribadah, tidak mau sujud kepada Allah? Bihi di sini itu ba ilsak itu. Ha di situ dia tidak pernah mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan mau menyembah patung. Mengenal Allah bagaimana? Dengan hati, Pak. Ya, dengan hati mengenal, bukan dengan otak, tidak. Dengan otak tak akan pernah ketemu, Pak. Gimana pernah ketemu, Pak. Tapi gunakanlah hati, Pak. Sebagai pembantu bisa, otak sebagai pembantu. Ya. Artinya sebagai pembantu begini. Mungkin langitnya tanpa dia bi ghairi amadin tarawnaha, baru dipakai otak. Pakai otak nggak mungkin. Secara logika bangunan nggak mungkin. Berarti yang buat langit itu lebih dahsyat lagi. Ya. Lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah, sedikit lagi ini. Wa hullu asawira min fitah. Ya, asawira min fitah. Jadi dia itu dikenakan di tangan-tangannya, di lehernya itu ada kalung-kalung dari perak. Dia dalam ayat lain fitatin zahab, dari emas juga. Kalau kita nanti dilarang emas oleh Allah di sini, maka nanti di sana emas dalam model yang lain, bentuk yang lain, namanya saja emas, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surganya. Kalau ibu-ibu nanti dulu kalau pergi ke kondangan nyamuk kan ke bahaya, watejak kau supaya dia kau peduli nama. Nato penuh inci mah. Yang supaya kau juga betul lima, betul lima. Supaya kalian kau nya mah. Kalau di sana kenapa dia ada betul mah? Mandung penuh lima. Asawira min tahab. Asawira min fitah. Ya, di leher begitu juga. Ya. Jadi artinya apa? Diberikan oleh Allah sebagai penghargaan di tangan dan di leher. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Sedikit lagi nih, Mas. Wasakahu rabbuhu syaraban tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada mereka air yang suci, ya. Syaraban tahura, air yang bersih. Ini tahura, kenapa tidak taharah? Tahura adalah mubalaghah, kalimat yang cukup klih ya, Pak. Yang katanya walaupun ada angin cukup klih, nah saja ada yang angli. Nanti periksa di laboratorium, nah saja angli. Tetapi tahura itu sudah klih, puncaknya klih ke tahura ya, Pak. Jadi diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala ma'at tahura. Tidak ada apa-apanya di situ. Daya WI-nya paling klih, kan sedikit ada yang hananya, tetapi ini tidak. Tahura tidak. Kalau tahara itu air suci menyucikan ya. Nah, tapi itu imutlak ya, Pak. Imutlak kan begitu juga, air suci dan menyucikan. Lekan bahannya putih. Makanya cijak kedai kopi, Pak, ada pengahan. Lebih imutlak tak bawa, imutlak. Yang mau kedai. Pada memang tahu nanti semayang, nak untuk ke ibu dah. Ada yang dia semayang, nyoh ibu imutlak. Aci dua kedai imutlak tak bawa, tahu ya. Idanya hai pemerah iya lah, ya. Datanya pun ada nanti semayang, imutlak tu suci menyucikan. Demi kena suci menyucikan. Baik ni jauh irah beri kelem. Ada ibu teh kan suci menyucikan. Bisa kita ambil wudu ini, bisa kita minum. Tetapi kalau air kopi kan tak bisa kan? Minum bisa, mensucikan tidak bisa. Anak nanti waktu pada cek kopi bahkan kleh macam ibu teh. Makanya air mutlak itu air bisa diminum dan bisa untuk berwudu. Ya, baik coin barang. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.